Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu JKI Serang House of Blessing Church. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita puji Dia. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tak patah semangatku, tak hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Berjemaat Tuhan katakan, Haleluya, yes, Kau ada dalam hatiku, katakan takkan sepatah semangatku, tak hilang kekuatanku. Haleluya, yes, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami telah berkumpul Tuhan bersama-sama untuk beribadah online Tuhan tengah minggu pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau urapi kami Tuhan Yesus dengan urapan yang sama, biar kami boleh rasakan lawatan Tuhan, kami boleh rasakan urapan Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan, biar setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan.
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Saat aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan saja kembali angkat pujian dengan lembut, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Ya Tuhan Yesus, ya kami mau berserah Tuhan. Kami mau percaya sebab Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Penolong yang setia. Mari lebih lagi angkat pujian ini, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi kembali angkat pujian ini, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Bapak Ibu Saudara, lebih lagi naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, termasuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kembali angkat pujian ini. Katakan, Kau lebih tahu Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita tengah minggu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa dalam perlindungannya. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami yang saat ini ada di rumah, mungkin ada di mobil atau dimanapun ketika kami sedang mendengarkan firman ini Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus, sehingga firman yang ditabur ini Bapa dapat mengubahkan setiap hidup kami Bapa. Kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa penuh atas kami, atas tempat ini Tuhan Yesus, sehingga kami menerima berkat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan Yesus. Engkau menjamah hamba-Mu ini Bapa, mengurapi mulut bibirku Tuhan, sehingga setiap perkataanku Bapa adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami benar-benar Tuhan Yesus dapat diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sore hari ini kita mau belajar bersama dengan tema khotbah saya hari ini, langkah-langkah pemulihan. Mari kita baca dari Mazmur 85 ayat yang ketiga sampai dengan yang 10. Nah, saudara terkasih, kita banyak baca firman sore hari ini. Haleluya. Ayat yang ketiga, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka, Sela.
ayat yang keempat, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Yang kelima, pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Ayat yang keenam, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Yang terakhir, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak masalah-masalah yang dihadapi setiap manusia. Bahkan ada masa sukar yang dihadapi manusia, di mana ketika masalah itu terjadi dalam hidup seseorang, dia membutuhkan pemulihan. Amin. Nah, kata pemulihan ini pasti sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Dan pemulihan ini pasti menyenangkan bagi orang yang dalam pergumulan. Apakah itu pergumulan dalam sakit penyakitkah? Dalam ekonomikah? Dalam keluargakah? Dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan dalam segala bidang. Ketika pergumulan ini terjadi, pasti kita merindukan pemulihan. Amin. Jika kita bicara tentang pemulihan, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita harus percaya bahwa Kristuslah yang menjadi tokoh utama yang mampu mengadakan pemulihan. Nah, ini harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa Kristuslah tokoh utama yang mampu mengadakan pemulihan. Kristuslah yang memulihkan manusia dari segala persoalan hidup. Bahkan bukan hanya persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dari dosa, dari kejahatan, Dialah yang sanggup memulihkan kita. Kita udah tahu bukti nyata pemulihan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sudah rela mati di kayu salib agar kita dapat mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin. Nah, kita harus menyadari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Dialah tokoh yang harus mampu, yang bisa memulihkan kita. Jadi kita harus datang kepada Dia. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang mau dan mampu memulihkan keadaan kita. Nah, dari ayat bacaan tadi yang kita baca dari Mazmur 85, kita bisa dapat pelajari, kita ambil pelajaran dari bacaan tadi. Apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Nah, yang pertama, apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama, memohon pengampunan dari segala kesalahan. Tadi sudah kita baca, coba kita ulang kembali dalam Mazmur 85 ayat yang ketiga. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Nah, pemulihan tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu
kalau belum ada pengampunan. Jadi kita harus mengalami ini semua, yaitu kita harus berani datang kepada Yesus untuk minta pengampunan. Kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita datang kepada Kristus, kita ceritakan apa yang kita alami, yang kadang kita tidak sadari bahwa banyak kekeliruan-kekeliruan dalam hidup kita yang menjadi dosa, menjadi penghalang untuk pemulihan. Jadi dikatakan di sini tadi, mohon pengampunan dari segala kesalahan kita. Nah, kita tahu Tuhan itu sangat luar biasa. Dia sanggup mengampuni dosa kita. Seberat apapun dosa kita, Tuhan mau dan sanggup memulihkannya. Coba kita lihat dalam Yesaya 1 ayatnya yang 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita simak, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala kesalahan kita, Dia mengampuni. Luar biasa. Nah, di mana ada pengampunan, di situ akan terjadi pemulihan. Yang kedua, apa yang kedua? Langkah-langkah pemulihan dalam hidup kita. Yang kedua, melepaskan diri dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kita lihat dalam Mazmur 85 ayat yang kelima. Apa dikatakan di sana? Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita memohon ampun kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita tetap berbuat kesalahan yang sama. Ini yang bisa menyakiti hati Tuhan. Jadi ketika tadi kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah jujur kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan kita, kita harus punya tekad bahwa kita nggak melakukan itu lagi. Sehingga dikatakan tadi, kita melepaskan diri dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, jangan kita ulang lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa itu dosa, kita tetap teguh, jangan kita lakukan itu lagi. Dan coba kita lihat kembali apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19. Apa dikatakan di sana? Jadi jangan sampai dihajar. Nah, dikatakan demikian, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri. Kita melepaskan diri dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Kesiapan untuk mendengar. Nah, kita lihat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-9. Apa dikatakan di sana? Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu, dosa pasti membawa kehancuran. Namun jika kita mau bertobat, Tuhan pasti mau memulihkan kita. Nah, akan tetapi
kita juga harus mau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, seperti saat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada kita mau mendengar. Ini adalah menuntun kita agar kita mendapat pemulihan. Nah, mungkin kita akan bertanya Bapak Ibu, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, kita harus rajin Bapak Ibu, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, disinilah Tuhan sering berbicara kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, terus kita membaca, kita pelajari, pasti nanti di ayat itu akan ada rema di hati kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, jadi jangan kita malas membaca firman Tuhan. Kita harus rajin, minta hikmat Tuhan, sehingga kita mengerti, oh Tuhan berbicara kepada saya. Jadi ketika ada pergumulan, nah kita harus siap mendengar firman Tuhan. Nah, ada kisah Nabi Eli. Ketika itu Nabi Eli punya anak rohani namanya Samuel. Kita tahu Samuel ini adalah anak Hana yang diminta Hana kepada Tuhan karena dia sudah lama tidak memiliki keturunan. Nah, ketika itu Samuel ini dipanggil Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Sampai 3 kali Samuel ini dipanggil Tuhan. Inilah benar-benar luar biasa. Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Dia jawab, ya Bapak. Dia kira siapa yang panggil? Dia kira yang manggil itu Bapak rohaninya, yaitu Bapak Imam Eli. Waktu itu Imam Eli ada di Silo. Nah, kemudian ketika dia datang, Bapak manggil saya. Ini beginilah kira-kira ceritanya. Bapak manggil saya, katakan, enggak, saya enggak manggil kamu, kata gitu. Kemudian tidurlah. Kemudian Samuel tidur kembali. Dia dengar lagi suara Tuhan itu. Samuel, Samuel, bangun lagi dia. Bangun, dia datangin Bapak rohaninya. Bapak manggil saya, katanya. Oh enggak, tidurlah. 3 kali. Demikian. Akhirnya Imam Eli berkata, kalau kamu nanti mendengar lagi suara itu, saya siap mendengar. Coba kita lihat Bapak Ibu biar lebih jelas lagi. Kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat yang 9-10. Ini kisah Samuel ketika Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia siap mendengar. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, Bapak Ibu, kisah ini kisah ketika sesuatu terjadi dalam orang-orang percaya, Tuhan itu bicara. Nah, berarti ada hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada dia. Amin. Yang keempat, tetap bertekad teguh untuk hidup takut akan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-10. Tetap bertekad teguh untuk hidup takut akan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat bagi orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Nah, yang pertama memohon pengampunan, kemudian kita melepaskan diri dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, kemudian kita siap mendengar, maka selanjutnya kita harus memiliki tekad Bapak Ibu. Kita harus memiliki tekad yang teguh untuk tetap hidup takut akan Tuhan.
bergaul intim dengannya, dan berkenan kepadanya. Kembali kita lihat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mazmur 111 ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Nah, dikatakan tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, puji-pujian akan ada selamanya. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu nomor 1 di dalam hatimu. Jadi Tuhan Yesus itu number 1 di hati kita. Amin. Nah, biarlah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus, mengisi pikiran kita, bahkan mengendalikan hidup kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam setiap umatnya. Jadi jadikan Yesus tadi di hatimu senantiasa, sehingga pikiran-pikiran kita itu tertuju hanya kepada pikiran Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya ingatkan apa langkah-langkah agar pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, memohon pengampunan dari segala kesalahan. Yang kedua, melepaskan diri dari hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, kesiapan untuk mendengar suara Tuhan. Tetap bertekad teguh untuk hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Ketika kita bisa melakukan keempat yang barusan kita pelajari, yang kita dapat dari Mazmur 85 ini, yakinlah dan percayalah bahwa pemulihan itu pasti engkau terima. Amin. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama mengucap syukur untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menerima pemulihan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang hari ini sedang mendengarkan firman-Mu ini Bapa, Engkau yang pulihkan mereka Tuhan. Baik mereka yang dalam keadaan sakit Engkau pulihkan, dalam ekonominya Engkau pulihkan, pekerjaan yang Engkau pulihkan, seluruh kehidupannya Tuhan pulihkan. Dan dia akan melihat, inilah kasih Tuhan di dalam hidupku. Dia akan berkata, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih diberkatilah hamba-Mu Bapak Peri dan keluarga, bahkan Tiara dan keluarga. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Bapak Andi Sebayang dan Ibu Enda dan kedua anak mereka Lukas Lopanda. Tuhan Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Kesetiaanmu Tuhan.
Puji nama Tuhan, saya akan bacakan sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11330000300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 11330000300566 atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita boleh pada sore hari ini sudah mengikuti ibadah tengah minggu. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan ibadah pada hari ini. Kita percaya karena oleh kuasa Tuhan hadir ada di ruangan ini, tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Roh Kudus yang ambil alih semuanya tempat ini, daerah ini. Kami sangat bersyukur Bapa kepadamu ya Tuhan, Allah langit, bumi, laut, serta seisinya Bapa. Bahkan setiap nafas yang ada di dalam setiap kami adalah nafas Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ibadah ini Tuhan bukan ibadah biasa-biasa saja. Bahkan kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Biar kiranya ibadah tengah minggu ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami muliakan, Allah yang Maha Kuasa, Allah langit, bumi, laut serta seisinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap kami terus sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah memberkati hamba-Mu Ibu Neti yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, biar setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh diberi kelegaannya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah sudah bangkit bersama Engkau. Bahkan ya Tuhan yang terbeban berat Bapak, sudah ada jalan keluar Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala kuk sudah dihancurkan. Bahkan setiap yang terbelenggu sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tibalah saatnya kami mau bersama-sama Tuhan. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa memohon kepadamu. Mari Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Bahkan dipakai di tengah-tengah rumah tangganya. Dipakai dimanapun hamba-Mu ini melangkah. Diberkati rumah tangganya. Diberkati seisi rumahnya. Diberkati lingkungannya Tuhan. Biar ada sinar kemuliaan-Mu Tuhan di tempat tinggal hamba-Mu ini. Terus Bapak, hamba-Mu berikan panjang umur. Panjang umur, sehat selalu, menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak, terima kasih. Bahkan anak cucunya tidak ada yang minta-minta. Bahkan semua Tuhan keluarga besarnya, segala aktivitasnya, seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak, terpujilah Engkau. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah Engkau Bapak. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah jadi kehendak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oh haleluya, begitu besar, begitu berat besar Tuhan kerinduan kami hamba-hamba-Mu tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama dan kami akan nundukkan hati kami Tuhan. Kami Tuhan mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tetap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau bangsa ini sampai saat ini boleh ada sebagaimana ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena senantiasa Tuhan bangsa ini Tuhan ada pengawasanmu ya Tuhan Yesus. Ada pengawalan Tuhan. Kami tetap syukur kepada Tuhan sehingga Pak Jokowi yang telah Tuhan Kau berikan tugas untuk mengemban Tuhan. Mengemban Tuhan pemerintahannya Tuhan. Saat ini Bapak kami boleh melihat Engkau ada campur tangan Tuhan. Kami tetap syukur kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak surgawi, terima kasih Tuhan. Biar saat ini pemerintahan ini Tuhan, dari wakilnya sampai menteri-menterinya, seluruh penjabat-penjabat tertinggi, sampai menengah, sampai ke bawah tingkat lurah, camat, RT, RW, Bapak Engkau yang telah mengawal mereka, Engkau yang telah menyertai setiap mereka, sehingga mereka Tuhan melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Di saat mereka takut akan Tuhan, bangsa ini Tuhan begitu luar biasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak, diberkati Tuhan Yesus ya Tuhan berkelimpahan. Puji Tuhan Bapak.
Terima kasih, biar kiranya Tuhan Indonesia ini Tuhan tidak terjadi lagi kemiskinan Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan dari surga melimpah di tempat ini Tuhan. Di negeri ini Tuhan maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kiranya Pak Jokowi senantiasa tiap melangkah bersama keluarganya Tuhan senantiasa ada penyertaan Roh Kudus, ada pimpinan Roh Kudus. Sehingga Pak Jokowi Tuhan boleh menyelesaikan tugas-tugasnya untuk mengemban pemerintahannya ini Tuhan. Kami syukur Bapak kali boleh tinggal di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Ada kesatuan, ada perdamaian, ada ketenangan. Karena oleh Engkau, oleh kasih daripada Tuhan Bapak. Terima kasih. Biar kiranya Tuhan sisa Tuhan. Ada oknum-oknum akan mengganggu bangsa ini Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan yang akan mengganggu bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang percaya. Suku-suku bangsa. Suku-suku bahasa. Untuk bersatu berdoa. Untuk negeri Indonesia ini Tuhan Yesus. Sehingga negeri Indonesia ini Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Yang ada di darat. Maupun yang ada di laut, pegunungan. Bahkan setiap daerah-daerah ya Tuhan. Bahkan yang ada di manapun melangkah umat-umat Tuhan, seluruh suku-suku bangsa, mereka ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kami syukur Tuhan kepadamu. Untuk kota Serang Banten ini kami boleh tinggal bersama Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala ya Tuhan. Bersama anak-anaknya seluruh keluarga besarnya Tuhan. Bahkan kami boleh melayani pekerjaan Tuhan yang ada di kota Serang Banten ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak. Engkau telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati Tuhan setiap tanah yang ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kota Serang Banten ini semakin maju. Kota Serang ini semakin maju Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar banyak hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan yang ada di kota Banten ini Bapak. Terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Begitu juga Tuhan untuk gereja YKIS HBC Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini Bapak Engkau tahu segala setiap kerinduan kami. Kalau sudah berapa bulan ini Tuhan, kami taat Tuhan, kami patuh Tuhan. Di mana kami sudah berapa bulan tidak beribadah di Kopassus, bahkan tidak ibadah di tatap muka ya Tuhan. Tapi satu hal kami yakin dan percaya Bapak, waktu dan ruang Tuhan tidak dapat dibatasi Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi Tuhan. Hanya kuasa-Mu ya Tuhan akan memenuhi daerah kota Serang Banten ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap percaya Bapa, anak-anak Tuhan yang beribadah-ibadah yang tidak bisa beribadah, kami tetap bersekutu dengan Engkau. Kami tetap melekat dengan pokok anggur itu ya Tuhan. Apapun dunia yang sedang digoncangkan, tubuh roh jiwa kami tetap teguh karena ada Roh Kudus yang selalu memegang setiap kehidupan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan Bapak Gembala Engkau terus pakai seperti istrinya ya Tuhan. Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan Yesus. Engkau pakai untuk melakukan domba-domba yang ada. Domba-domba senantiasa yang taat kepadamu. Menjadi domba-domba saat tunduk kepadamu ya Tuhan. Supaya kami tertib ya Tuhan Yesus. Menjadi Jumat yang tertib di dalam nama Yesus. Kalau nanti Tuhan kami boleh membuka. Kami boleh dibukakan Tuhan. Kalau Engkau kami boleh beribadah lagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya. Kami boleh bertemu satu sama yang lain. Kami tetap ada kemuliaan Allah. Kami tetap ada penyertaan Tuhan. Sehingga kami tetap Tuhan bersama-sama hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami yakin dan percaya Bapa. Kalau saat ini perekonomian ada Indonesia kami yakin dan percaya Bapa. Terjadi saat ini Tuhan. Kami tidak mau fokus kepada apa yang sedang terjadi. Karena satu hal kami punya iman Tuhan. Iman kami yaitu Yesus Kristus ya Bapa. Perekonomian satu sisi. Mungkin saat ini sedang digoncangkan. Tapi di situ ada rencana Tuhan yang lebih baik. Kami yakin dan percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan ladang-ladang perusahaan-perusahaan boleh dibukakan. Kalau sudah Engkau yang membuka Bapa. Satu hal tidak satu pun dapat yang menutupnya ya Tuhan Yesus. Itu firman-Mu yang berkata kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab dari itu Tuhan, terima kasih kalau Bapak Gembala, Pak Andi, Bu Endah boleh mengelola Tuhan pekerjaannya, usahanya. Saya percaya hamba-Mu ini tidak sendiri bersama semua karyawan-karyawan yang bekerja Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, kami yakin dan percaya di mana usaha ini akan tetap berjalan. Mungkin saat ini sedang menghadapi kecil, biarlah Tuhan firman-Mu berkata,
Kami sanggup Tuhan, kami yang kecil, Engkau akan mempercayakan kepada kami perkara yang besar. Itulah iman dan janji yang Kau berikan kepada kami. Sebab dari itu Bapak yakin dan percaya, biarlah kiranya VT Saipusa, VT Lavindo, VT Kevin Pilar ini Tuhan, kami yakin percaya dengan teguh ada penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau akan memulainya Tuhan. Kalau Engkau sudah memulainya Tuhan Yesus, oh haleluya Bapak, Engkau segala sesuatu yang akan mengakhiri, Engkau akan tetap membukanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan setiap usahanya yang di luar Bapak. Bahkan saat ini mungkin ada barang-barang yang ada di luar. Satu hal kami percaya Bapak, di saat barang-barang itu saat ini sedang diam, kami percaya di saat Tuhan sudah membukakan, mereka akan berjalan lagi usaha ini Tuhan. PT baik mau saya begitulah Vindo ya Bapak, PT kami Pak Pilar, kami yakin dan percaya, biar kami semua ini hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini jadi doa permohonan hamba-Mu saat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan panjang umur, selalu sehat sempurna, diberkati, nikmati hidup di sampai akhir hidup tuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Lalu saat ini di mana Lovanda kurang sehat, kami mengucap syukur kepadamu, yakin dan percaya Bapa. Di saat Lovanda sedang istirahat, oh Bapak, Lovanda boleh sehat kembali, anak-Mu boleh beraktivitas lagi, beraktivitas yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Terima kasih Bapa, Engkau terus mencurahkan berkat-berkat-Mu, berkat-berkat ilahi yang ada di kantor ini ya Tuhan, sehingga boleh berjalan, sehingga hamba-Mu ini boleh mengelola lebih besar lagi nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau setiap hamba-hamba Tuhan pada sore hari ini yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, yaitu Tuhan dari imam-imam musik, Mas Agung, begitu juga haleluya, haleluya teman-temannya ya Tuhan Yesus, kami Niko, begitu juga Bapak, si Oju, begitu Lukas, begitu juga Bapak Daniel Bapak, begitu juga kameramen Sitiara ya Bapak, begitu juga Ferry yang telah menangani sound system. Kami tak syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau terus pakai hamba-hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dekat dengan semuanya itu Tuhan, kami bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan, di mana saat kami bergandengan Tuhan dari kesatuan persatuan iman kami, di situlah berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, saat ini kami mau dalam doa setiap rumah tangga, keluarga ya Tuhan. Biar setiap suami semakin berikan ketenangan, kedamaian, supaya mereka tetap damai, tetap mereka setiap rumah tangga tetap ada ketenangan. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan, supaya mereka senantiasa panggil Tuhan di dalam rumah tangga mereka, segala aktivitas mereka, supaya mereka mau panggil Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, saya dan percaya segala kebutuhan Tuhan, rumah tangga saat ini Bapak. Saya tahu Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan mereka kekurangan. Engkau tidak pernah membiarkan mereka ya Bapa. Karena satu hal Bapa, Engkau menjamin setiap kehidupan kami. Satu hal, apa yang harus kami pekerjakan ya Bapa. Melalui pekerjaan kami itu ya Tuhan, Engkau yang telah memberkati. Sehingga Tuhan melalui kerjaan itu Engkau memberkati kami. Kami boleh memiliki apa yang kami inginkan, kami perlukan. Nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Bapa, kami berdoa bagi setiap yang bekerja ya Tuhan, yang ada di PT Jahit Musa ini Tuhan, PT Lavindo, PT Bilar Kevin Tuhan, yang ada di luar maupun yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapa, Engkau yang telah melawat setiap kami, Engkau yang telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, sebab dari itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar anak-anak senantiasa diberikan terus kepintaran, kepandaian, kecerdasan, biar melalui pekerjaan ini nama-Mu juga dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pergumulan mereka Bapak, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu segala kerinduan mereka, Engkau tahu segala pergumulan, segala keinginan mereka ya Tuhan. Anak-anak masih muda ini Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan kekuatan iman mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka senantiasa tetap taat setia kepada-Mu ya Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Biar setiap anak-anak muda
Begitu juga setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dimanapun mereka melangkah senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di saat mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, senantiasa sinar kemuliaan-Mu Tuhan ada bersama setiap anak-anak muda yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami minta syukur kepada Tuhan untuk daerah Kopassus, kami minta syukur kepada pimpinan, kepada wakilnya, begitu juga prajurit semuanya ya Tuhan. Kalau mereka boleh bertugas di Kopassus yang di dalam maupun ada bertugas yang ada di luar, biar melalui mereka Bapa, mereka telah membela negara ini Tuhan. Keyakinan percaya mereka juga ada penyertaan Tuhan setiap tugas-tugas mereka, supaya mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka saat ada tugas-tugas di luar Bapa, mereka boleh selesai, mereka boleh kembali Tuhan di rumah tangga keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, di mana saat ini di Papua sedang ada rencana-rencana tahun ini begitu luar biasa Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan yang akan bela, Tuhan akan campur tangan ya Tuhan, sehingga Tuhan melalui Tuhan acara ini ya Tuhan Yesus, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang dipermuliakan Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami bawa dalam doa seluruh setiap hamba-hamba Tuhan, biar mereka tetap teguh, supaya hamba-hamba Tuhan saat ini, mungkin di mereka saat ini sebagian ada yang tidak pelayanannya Tuhan dengan keadaan ini, tapi satu hal Bapak, biar hamba-hamba Tuhan ini selalu tetap mencari Tuhan, terus selalu mencari dan mencari Tuhan Yesus. Di saat hamba-hamba Tuhan ini mencari, oh haleluya, mereka akan mendapatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh Tuhan hamba-hamba Tuhan ini bisa kembali pelayanan lagi di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mengambil inisiatif, banyak hal yang harus dilakukan Bapak. Di dalam pelayanan Tuhan banyak hal yang harus dilakukan Bapak. Mungkin ada perubahan-perubahan di gereja, mungkin ada perubahan-perubahan di daerah ya Bapak. Satu hal, nama Tuhan tetap teguh, Tuhan tetap meneguhkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih sehingga hamba-hamba Tuhan, kami tetap melayani pekerjaan Tuhan. Apapun talenta yang telah diberikan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus, biar kami akan melakukan bersama-Mu ya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Sebab dari itu setiap penginjil-penginjil yang ada di daerah maupun yang ada di kampung, mereka juga memuliakan Tuhan. Melalui mereka Bapak ada jiwa-jiwa terus dijangkau, melalui jiwa-jiwa yang ada dimenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga gereja-gereja yang ada saat ini ya Tuhan Yesus, biar kami tetap duduk diam di kaki Tuhan, selalu mendengarkan suara Tuhan. Biar gerejamu saat ini secara fisik Tuhan, mungkin secara rohani kami sedang diam, tapi kami diam, kami tetap komunikasi kepada Tuhan Allah kami yang ada di surga, Bapa kami yang di surga. Semua yang kami sampaikan ini ya Bapa, biar kiranya didengar oleh Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biar kami tetap akan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, ibadah pada sore hari ini Tuhan di tempat ini. Di tempat ini tidak ada Allah-Allah lain ya Tuhan, tidak ada roh lain selain Engkau. Setiap roh-roh duniawi ya Tuhan, biar kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih, roh damai sukacita tercurah di tempat ini, di tempat-tempat ibadah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, segala pergumulan-pergumulan pribadi saat ini ya Tuhan untuk mereka, kami percaya Engkau tahu segala jeritan hati mereka Bapa. Engkau tahu segala setiap tetesan air mata mereka ya Bapa. Engkau yang telah menabung di kerabat-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang beri kasihan kepada mereka, belas kasihan kepada mereka saat ini yang sedang berseru-seru kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami bawa dalam doa, biar kiranya kota Serang Banten ini Tuhan, biar penuh kedamaian, penuh kecurahan Roh Kudus, biar kiranya tempat ini ya Tuhan, daerah kota Serang Banten ini, oh haleluya, bersemakin diubahkan setiap terus seperti benda, begitu juga benda-benda yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua sudah diikat, sudah dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Kuralama shikaralaba 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 ralalama shikaralaba shikaralaba shikar. Haleluya, haleluya,
Haleluya, terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini kami bawa dalam doa Bapa bagi saudara-saudara kami yang telah bertugas, yang ada di rumah sakit, yang ada di medis Bapa. Oh haleluya, berikan keteguhan mereka, berikan ketenangan mereka ya Bapa, supaya mereka Tuhan, tugas-tugas mereka ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka. Tim medis ya Tuhan Yesus, yang telah merawat pasien-pasien ya Tuhan, mereka diberkati, kehidupan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka juga diberkati, anak-anak mereka diberkati, suami istri mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu Bapa. Segala pergumulan setiap pendoa-pendoa syafaat yang ada di gereja YKS HBC ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau tahu segala pergumulan kami pendoa-pendoa syafaat. Ibu Neti, begitu juga Ibu Nita, bahkan hambamu, begitu juga Mama Maya, Pak John, begitu juga Bapak Mama Fani, begitu juga Bapak haleluya Ibu Neng, begitu juga Pak Siaan Bapak. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap pendoa-pendoa sahabat ini Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami selalu bersatu hati Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap apa yang jadi pergumulan kami ya Tuhan, sebagai pendoa sahabat, satu hal kami percaya, bukan keinginan-keinginan pribadi Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin setiap kami sebagai pendoa-pendoa syafaat. Bahkan setiap keluarga, rumah tangga keluarga, pendoa-pendoa syafaat semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Oleh saat ini mereka Bapak ada yang sakit, dijamah Tuhan mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang terbeban berat, mereka juga ada jalan keluar. Satu hal Bapak, kami percaya Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini menjadi doa permohonan hamba-hamba-Mu di gereja YKS HBC ini ya Tuhan. Saya yakin dan percaya kami masuki bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, haleluya, haleluya. Engkau senantiasa menyediakan apa yang kami butuhkan, kami perlukan Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan gereja-Mu tidak pernah akan kekurangan ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan setiap mereka ya Tuhan yang telah memberkati gereja YKS HBC, Engkau yang telah memberkati terlebih dahulu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Biar kami hidup kami apapun saat ini yang sedang terjadi, kami tetap akan bersuka cita bersamamu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami yakin dan percaya tempat ini ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, daerah ini Tuhan, dari lantai 3, lantai 2 sampai lantai 1, bahkan yang ada di luar, kanan, kiri, depan, belakang, ke atas genteng bawah bumi Bapak, ada kuasa Tuhan di daerah ini, bahkan ada kuasa Tuhan setiap tempat tinggal jemaat-Mu, bahkan ada kuasa Tuhan setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Perjalanan kami pulang percaya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga setiap kami boleh tiba di tempat kami tidak kurang satu apapun. Kami boleh membawa damai, sukacita, sejahtera, ketemu bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Bahkan saudara terkasih, hambanya sudah menaikkan doa syafaat, dan saatnya kita terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dalam kerajaannya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak
kuasa